Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Oke, kali ini kita akan masuk ke potongan B ya, potongan B untuk semua atap ini ya, untuk semua jenis atap ya. Ini sebagaimana teman-teman telah ketahui, saya jelaskan dulu ya, bahwa ini sebenarnya satu denah ya teman-teman ya. Mereka ini semuanya satu denah ya, hanya saja beda atap gitu aja ya. Ada yang pakai atap versi atap pelana tunggal ya, ada yang pakai atap perisai tunggal ya, ada yang pakai atap pelana kombinasi, dan ada pakai atap perisai kombinasi. Tapi pada dasarnya mereka ini semua satu denah ya, satu rumah. Hanya ada yang dibikin model atap seperti ini, model atap seperti ini, dan seterusnya begitu ya. Teman-teman, kali ini kita akan masuk ke potongan B ya, potongan B. Nah, ini adalah garis daripada potongan B ya. Garis daripada potongan B untuk project kita ya. Jadi denah ini dipotong pada posisi potongan B seperti ini ya, yang dia dari kanan ke kiri seperti itu ya, atau dari depan ya, dari arah teras ke belakang seperti ini ya. Dan teman-teman bisa melihat ini adalah yang warna merah tebal ini garis potongannya ya. Garis potongannya ini sebelah kanan ada huruf B dan ada anak panah ya. Sebelah kiri juga ada huruf B dan ada anak panah ya. Yang mana dia melintasi rumah ya, dia memotong rumah pada posisi seperti ini teman-teman ya. Dia memotong rumah mulai dari depan sini ya sampai ke belakang seperti itu. Yang mana dia dalam perjalanannya memotong rumah, dia kena ya, kena beberapa tembok ya, yaitu ada satu tembok di depan terpotong ya, kemudian dua di sini, kemudian tiga yang ini, dan kemudian ada empat. Jadi ada empat tembok yang terpotong ya teman-teman ya. Ada empat tembok yang terpotong ya, dan terasnya tidak terpotong ya teman-teman ya. Teras tidak terpotong, tapi teras ini terlihat ya. Terasnya terlihat. Kenapa terlihat? Karena anak panahnya itu dia mengarah ke atas seperti itu ya. Jadi anak panahnya itu dia mengarah ke atas seperti ini ya. Dia melihatkan ke arah sebelah sini, sehingga kalau diposisikan berdiri otomatis teras ini terlihat. Paham? Kemudian di sini ada pintu juga yang nampak ya, pintu yang terlihat ya. Jadi ada pintu ini terlihat karena potongannya mengarah ke sini ya. Pandangannya itu mengarah ke sini ya. Otomatis pintunya terlihat. Di sini ada pintu dan di sini juga ada pintu. Nah, potongan B ini akan menghasilkan hasil potongannya seperti ini teman-teman ya. Jadi ada 4 dinding yang terpotong, yaitu dinding di belakang, terus dinding di tengah ini 1, dan dinding tengah ini 2, dan kemudian dinding di depan 1 ya, terpotong. Nah, seperti saya jelaskan tadi bahwa dia menampakkan pintu ya, karena pintu berada di depan garis potongan. Pintu kamar depan dan kamar belakang ini terlihat ya dari dalam ya, karena perhatikan pada garis potongan ini dia mengarah ke arah atas ya. Nah, berdasarkan anak panah di sebelah kanan, di sebelah kiri ini dia mengarah ke atas ya, otomatis pintu ini terlihat ya, pintu ini terlihat karena dia ada di depan potongan gitu ceritanya ya. Dia pintu ini ada di depan garis potongan, otomatis pintunya kelihatan. Nah, pada dinding-dinding yang terpotong ini kan seperti yang saya jelaskan bahwa ini yang warna biru ini, arsiran ini disebut arsiran pasangan bata. Ya, ini adalah arsiran pasangan bata. Sehingga dinding yang terpotong, maka dia nampak juga pasangan batanya ya. Nah, kalau dinding itu dipotong kan pasti pasangan batanya kelihatan teman-teman, kan ya? Nah, ini dia pasangan batanya. Cuman dalam gambar arsitektur, gambar bangunan, pasangan bata itu nggak digambar kayak bata asli, tapi digambar arsiran seperti ini ya. Oke, ini juga terpotong ya, terlihat semua arsiran batanya. Nah, kemudian teman-teman di sini ada teras ya, ada teras ya. Ada teras ya dengan atap plat beton ya. Atapnya ini atap plat beton seperti ini modelnya ya, terlihat dari samping kecil saja ya, tipis. Nah, teras itu adalah yang ini teman-teman ya. Ini dia teras ya.
Teras ini tidak terpotong ya, teras ini tidak terpotong, tapi nampak ya, sebagaimana pintu. Jadi dia nampak ya, dia nampak karena dia ada di depan garis potongan. Nah, tapi dia tidak terpotong terasnya, tapi dia nampak saja seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman saya jelaskan lagi ya, bahwa di bawah setiap dinding yang terpotong pasti akan ada pasangan fondasi yang terlihat. Di bawah setiap dinding yang terpotong pasti akan ada pasangan fondasi yang terlihat seperti ini. Oke, dan ini atapnya ini adalah atap untuk atap pelana tunggal ya. Atap potongan atap B untuk atap pelana tunggal ya. Nah, ini dia atap pelana tunggal seperti ini teman-teman ya. Nah, ini dia atap pelana tunggal ya. Sedangkan di terasnya adalah atap plat beton ya. Seperti itu ya, dan arah potongannya seperti ini sehingga dia memperlihatkan arah seperti ini. Nah, mengingat mereka ini satu denah, jadi di sebelah sini ada potongan atap perisai tunggal ya. Nah, untuk bangunannya sama saja ya, bangunannya ini sama saja ya. Perbedaannya hanya di atap ya. Jadi untuk bangunan utamanya ini semua sama ya, pintunya sama, potongan dindingnya sama, terasnya sama ya. Bedanya cuma di atapnya saja. Nah, inilah potongan atap untuk atap perisai tunggal. Nah, ini atap perisai tunggal ya. Jadi perbedaan dengan atap pelana tunggal itu hanya di atapnya saja ya teman-teman ya. Kalau bodinya sama saja ya. Badan bangunannya plus terasnya sama saja karena memang satu denah. Dan model atap untuk atap perisai tunggal dan pelana tunggal itu sama saja. Model terasnya sama ya. Untuk atap perisai tunggal dan atap pelana tunggal. Oke teman-teman, ini dia potongan B ya, garis potongan B dengan anak panahnya dari di sebelah kanan dan di sebelah kiri ya, mengarah ke atas seperti ini ya. Dan di situ ada huruf B di ujung anak panah ya, kanan dan kiri. Atau depan belakang ya, sama saja. Dan dia memotong 4 dinding seperti ini teman-teman ya. Dia memotong 4 dinding ya, garis ini, sehingga nanti dinding itu akan nampak seperti ini ya ketika dia diberdirikan ya, dia terpotong terlihat daripada batanya seperti itu. Dan ini adalah teras ya, terasnya tidak terpotong tapi terlihat dari samping seperti itu ya, karena ini dari samping teras ya, seperti itu. Potongan ini ada di samping teras. Nah teman-teman, ini adalah potongan B untuk atap pelana kombinasi ya. Di sini ada denahnya. Untuk bangunannya tuh sama saja ya, bangunan utamanya sama saja dengan yang lain, hanya perbedaannya di teras ya, karena dia adalah atap pelana kombinasi ya, atap pelana kombinasi ya. Ini adalah atap pelana kombinasi yang model atapnya seperti ini ya teman-teman. Ini adalah model atap pelana kombinasi, di mana ada atap besar dan ada atap kecil yang sama-sama pelana, yang mereka bergabung menjadi satu kombinasi atap seperti ini. Ya, sehingga dia akan nampak seperti ini pada potongannya ya, yaitu di sini di teras ada perbedaan ya, yaitu nampak di sini ada sisi daripada sisi samping ya, terlihat sisi samping daripada atap pelana terasnya. Dan ini adalah atap pelana utamanya ya, rangka-rangkanya terlihat dari dalam seperti itu. Ya, untuk penjelasan masalah dinding ini seperti saya jelaskan ya, sama saja ya seperti sebelumnya dan berikut juga dengan pintu-pintunya ya. Dan juga teras ini ada di depan potongan ya, sehingga tidak terpotong ya, terasnya tidak terpotong. Nah, ini garis potongannya ya, potongan B ini ya, yang warna merah tebal ini ya. Dia memotong 4 dinding seperti itu ya. Nah, kemudian ada pintu yang terlihat ya. Kemudian terasnya nampak ya dari samping tapi tidak terpotong. Menghasilkan potongan B atap pelana kombinasi dengan hasil seperti ini. Oke teman-teman, yang terakhir di sini adalah atap perisai kombinasi ya, atap perisai kombinasi. Nah, kalau teman-teman perhatikan atap perisai kombinasi itu yang ini ya teman-teman ya. Nah, ini dia atap perisai kombinasi ya, hasil potongan B-nya seperti ini ya. Nah, ini dia potongannya ya, dia memotong 4 dinding sama ya, karena memang satu denah dan satu garis potongan ya dengan denah-denah yang lain. Ya, dia satu denah ya, satu juga, dan juga garis potongannya satu titik atau satu tempat ya.
Ini adalah garis merah, ini adalah garis tebal, ini adalah potongan B ya untuk atap perisai kombinasi ya. Ada anak panah di kanan dan di kiri ya, mengarah ke atas dengan ada huruf B ya. Dan di depannya ada pintu dan ada juga ada pintu ya. Ini pintu dan ada teras yang terlihat. Nah, ini hasil daripada atap perisai kombinasi ya, potongannya seperti ini. Nah, ini dia atap perisai kombinasi ya, teman-teman ya. Nah, ini dia ya, atap perisai kombinasi. Dia memotong pada posisi seperti ini ya, teman-teman ya. Perhatikan itu. Oke ya. Dan hasil potongannya seperti ini. Tidak ada perbedaan antara atap perisai kombinasi dan atap pelana kombinasi ya pada bangunan utamanya. Perbedaannya hanya di atap saja ya. Atap teras dan atap utama itu beda ya. Tapi untuk bangunan utama dan teras dan bangunan terasnya itu sama saja ya. Antara atap perisai kombinasi dengan atap pelana kombinasi sama saja. Perbedaannya cuma di atapnya, struktur atapnya beda. Ya, seperti itu. Oke, teman-teman juga di sini saya sudah menyiapkan ya, teman-teman, sebuah gambar 3 dimensi seperti ini ya. Nah, ini perhatikan. Ya, ini adalah atap pelana tunggal ya. Dengan terasnya menggunakan atap plat beton dan rumah utamanya menggunakan atap pelana tunggal seperti itu ya. Nah, ini adalah rumah dengan atap pelana tunggal ya, seperti itu. Kemudian rumah itu saya rubah lagi ya. Rumah itu saya rubah lagi, atapnya menggunakan atap perisai tunggal seperti ini ya. Nah, jadi ini satu rumahnya sama, terasnya sama, pintu-pintunya, dindingnya sama. Bedanya cuma di atap ya dengan yang ini ya. Ini adalah atap pelana tunggal dan ini adalah atap pelana perisai tunggal ya. Ini adalah atap perisai tunggal seperti ini. Kemudian di depannya lagi ada atap pelana kombinasi ya, teman-teman ya. Perhatikan ya, yaitu gabungan antara atap pelana kecil pada teras dan atap pelana besar ya. Nah, ini adalah atap pelana kombinasi ya. Oke, teman-teman ya. Dan ini adalah tampaknya seperti ini ya, atap pelana kombinasi, dan ini adalah atap perisai kombinasi ya, teman-teman ya. Nah, ini adalah atap perisai kombinasi seperti ini ya, dan ini adalah terasnya tampaknya sama saja. Jadi antara atap perisai kombinasi dengan atap pelana kombinasi itu sama saja, teman-teman ya, terasnya sama. Bedanya cuma di atapnya saja ya, beda di atap. Jadi kalau atap pelana kombinasi model atapnya seperti ini, kalau atap perisai kombinasi model atapnya seperti ini. Sedangkan struktur bangunannya, rumahnya itu sama saja ya, sama saja. Oke, teman-teman, perhatikan seperti yang saya jelaskan tadi ya, bahwa ini adalah potongan B ya. Potongan B yang ini ya. Jadi dia memotong rumah ini ya dari depan sini ke belakang seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi dia memotong dari depan ke belakang ya, melewati beberapa dinding ya. Seperti ini ya, ada satu dinding, dua ya kan, tiga di belakang ya kan. Dan ini juga ada dinding kepotong ya, terus terasnya kelihatan ya. Terus ada pintu yang kelihatan, nanti kita jelaskan ya. Nah, ini garis potongannya ya, yang warna merah ini garis potongannya, dia mengarah ke samping sini ya. Nah, seperti itu. Yang kemudian denanya saya putar ya. Nah, denanya dari posisi tegak lurus seperti ini ya, saya putar seperti ini ya, sehingga nanti potongannya kelihatan seperti ini, teman-teman ya. Paham ya? Jadi awalnya tuh di sini, teman-teman ya. Jadi potongan tuh kalau saya taruh pada dena vertikal, nah ini dia ya. Jadi potongan tuh yang garis putih putus-putus itu potongan B. Kemudian saya putar denanya menjadi seperti ini ya. Nah, oke. Nah, jadi coba kita perhatikan, teman-teman ya. Kita perhatikan. Ini adalah atap perisai kombinasi dengan potongan menghadap ke arah sana ya. Berarti yang di belakang ini nggak kelihatan ya, yang di belakang garis potongan nggak kelihatan, maka saya hapus. Oke, ini adalah atap perisai kombinasi ya.
Nah, kemudian di belakangnya lagi ada atap pelana kombinasi ya, garis merah ini yang anak panahnya ke arah sini ini ya. Anak panah ini menuju ke arah sini, itu adalah atap pelana kombinasi ya. Berarti garis potongan yang garis rumah atau gambar rumah yang ada di belakang potongan ya, gambar rumah yang ada di belakang potongan itu tidak terlihat, maka kita hapus seperti itu ya teman-teman ya. Oke, sama juga dengan atap perisai tunggal ini ya. Atap perisai tunggal ini dia potongannya mengarah ke sini ya, potongan warna merah ini anak panah depan dan belakang ini mengarah ke sini ya, otomatis yang di belakang itu nggak kelihatan, jadi kita hapus. Nah, sama juga seperti ini ya, jadi perhatikan ini ada tanda merah ini ya, dia mengarah ke sini ya, dan di belakang potongan ini otomatis tidak terlihat seperti itu ya teman-teman ya. Garis potongannya tidak gambar di belakang potongan tidak terlihat. Oke teman-teman, perhatikan ya, jadi seperti itu ya. Sekarang bagaimana sih tampak ya daripada gambar ini ya ketika dia sudah terpotong seperti itu. Teman-teman bisa melihat ya, teman-teman bisa melihat ya, teman-teman bisa melihat seperti ini ya. Nah, ini dia hasilnya. Nah, jadi inilah ya atap perisai ya, atap perisai kombinasi yang terpotong. Jadi dia terpotong ini di dalam teman-teman ya. Yang terpotong tuh dari depan ke belakang ya, dia motong rumah ya, separuh rumah kepotong ya, vertikal dari depan dari depan ke belakang ya, maka otomatis atapnya potongannya menampak seperti ini ya. Nah, sama seperti gambar dua dimensi yang telah saya tunjukkan ya teman-teman ya. Nah, ini dia ya. Nah, ini dia. Jadi ini adalah potongan B ya, potongan B daripada atap perisai kombinasi ya teman-teman ya. Jika teman-teman lihat itu yang ini ya. Nah, itu dia ya. Dia terpotong seperti itu, maka ini dia hasilnya ya teman-teman ya. Nah, ini untuk atap perisai kombinasi. Ya, ini dia atap perisai kombinasi dan ini adalah gambar dua dimensinya ya. Sama kan? Oke, sama ya. Coba perhatikan baik-baik. Nah, jadi terasnya nggak kelihatan sisinya ya, seperti ini. Ya. Nah, kemudian model atapnya seperti ini ya. Dan di dalam rumah terlihat dua pintu ya. Dan ada 4 dinding yang terpotong ini ya. Garis abu-abu ini dinding yang terpotong ya. Yang abu-abu tuh anggap aja pasangan bata gitu ya. Kemudian ini terasnya seperti ini ya. Atap teras tidak terpotong ya. Nah, di sini ada dua kuda-kuda kayu ya yang menopang seperti itu, kuda-kuda utama. Nah, inilah potongan B daripada atap perisai kombinasi seperti ini ya. Nah, kemudian kita lanjut ke atap. Tunggu teman-teman, saya jelaskan dulu. Ini loh atap perisai kombinasi ya, jangan lupa ya. Ini atap perisai kombinasi, oke? Nah, kemudian kita lanjut ke atap pelana kombinasi ya. Ini dia atapnya ya. Atap perisai kombinasi dan ini adalah potongannya ya pada denah ya, yang kemudian menghasilkan gambar potongan seperti ini. Ya. Kan menghasilkan gambar potongan seperti itu. Nah, teman-teman bisa melihat itu di sini nih. Nah, ini dia atap pelana kombinasi ya. Jadi ada teras yang kelihatan ya. Kemudian ada 4 dinding yang terpotong ya. Abu-abu ini kan 1, 2 ya, 3 dan 4 di sini ya, garis abu-abu. Terus ada 2 pintu ya yang terlihat seperti itu. Kemudian terasnya kelihatan ya. Ini dia terasnya dan ini adalah atap teras ya, dan pada atap besar dia terpotong seperti itu ya. Nampak ada 2 kuda-kuda di sini. Nah, ini adalah atap pelana kombinasi ya, teman-teman ya. Yang sama saja seperti ini, persis sekali. Oke, paham? Oke, teman-teman ya. Dan garis potongannya tuh ada di sini ya, teman-teman ya, seperti itu.
Oke teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke atap penjelasan tentang atap perisai tunggal ya untuk potongan B. Ini dia garis potongannya ya pada atapnya, dan ini adalah garis potongannya pada denah ya, seperti ini. Ini garis potongannya pada denah ya. Sama terpotong 4 dinding ya, seperti itu ya. Oleh garis potongan ini dia memotong 4 dinding ya, dan menampakkan 2 pintu ya. Menampakkan 2 pintu dan terasnya juga kelihatan ya. Sehingga hasilnya seperti ini ya. Nah, ini terasnya pakai teras plat beton. Jadi atapnya model terasnya seperti itu ya. Nah, jadi ada pintu, ini pintu, dan ini pintu ya kan. Nah, ini dinding yang kepotong, ada arsiran batanya seperti itu ya untuk dinding yang terpotong. Oke. Nah, kita lihat 3D-nya teman-teman ya. Kita lihat, nah ini dia atap perisai tunggal ya. Nah ini dia ya teman-teman ya. Jadi atap perisai tunggal itu seperti itu. Terasnya ini ya, terasnya ini dia tidak terpotong tapi terlihat dari samping ya. Sebagaimana saya sudah bilang bahwa ini adalah atap plat beton ya. Nah, ini adalah atap plat beton, itu dia ya atapnya ya. Jadi kalau dilihat dari depan dia besar ya atapnya, atap plat betonnya. Tapi kalau dilihat dari samping dia kecil ya. Paham? Nah, seperti itu. Nah, model atapnya seperti ini ya, perisai tunggal ya teman-teman ya. Nah, di sini ada kuda-kuda juga ya. Nah, terus ada 1, 2, 3, 4 dinding yang terpotong ya, dan ada 2 pintu yang nampak terlihat dari dalam ya. Nah, oke teman-teman. Ya, sama seperti ini tentunya ya, sama seperti ini. Oke, persis ya. Nah, ini adalah potongan B atap perisai tunggal. Ya, sama seperti ini. Oke, paham sekali teman-teman. Dan untuk teras tadi saya sudah jelaskan ya, dia plat terasnya kelihatan dari samping jadi kecil ya. Kalau dilihat dari depan ya plat terasnya besar, tapi kan kita ngeliat dari samping ya. Nah, kalau dari depan plat terasnya panjang tuh. Kalau dari depan atau dari perspektif ya. Tapi kalau dari samping gini dia kelihatan kecil atap terasnya ya. Oke. Ya, ini adalah atap perisai ya, atap perisai tunggal. Oke teman-teman, saya atur dulu supaya lebih rapi ya. Nah, ini dia ya. Nah, kemudian kita masuk ke atap pelana tunggal ya. Nah, jadi kita sudah membahas atap perisai tunggal yang ini ya. Sekarang kita masuk ke atap pelana tunggal. Ini dia ya, atap pelana tunggal dengan model atapnya seperti ini ya. Oke, yang seperti teman-teman sudah ketahui ya. Dan ini adalah garis potongan B pada denahnya ya. Oke, posisinya seperti itu, memotong 4 dinding ya. Memotong 4 dinding, menampakkan 2 pintu dan menampakkan teras ya. Karena arah potongannya ke sana ya, terlihat semua dari garis potongan ini. Karena posisi kita berdiri itu teman-teman, posisi view atau pandangan kita ada pada garis potongan ini ya. Pandangan kita ada pada garis potongan. Maka nampaklah seperti ini ya potongan daripada atap pelana tunggal. Sama seperti ini teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan itu dia ya. Nah, jadi ada 1, 2, 3, 4 dinding yang terpotong ya. Kemudian ada 2 pintu yang nampak ya. Pintu ini ada di dalam rumah ternyata ya. Nah, karena dia terpotong seperti itu teman-teman. Perhatikan tuh, oh, kepotong seperti itu ya. Nah, jadi rumahnya kepotong separuh dari depan ke belakang. Kemudian nampak dari sini seperti apa. Nah, dari samping kelihatannya bagaimana. Berdasarkan arah potongannya, maka hasilnya pandangannya seperti ini. Tuh maksudnya ya. Paham? Nah, ini dia ya. Jadi di sini ada teras ya, teras menggunakan atap plat beton seperti ini ya. Tapi karena dari samping jadi kelihatannya cuma satu garis aja teman-teman ya, seperti itu. Oke.
sama seperti yang ini ya. Inilah atap pelana tunggal. Ya, dan sekali lagi pada dinding-dinding yang terpotong di bawahnya, di bawah dinding yang terpotong akan nampak pondasi batu kali seperti ini. Di bawah dinding yang terpotong akan nampak pondasi batu kali seperti ini. Di bawah dinding yang terpotong akan nampak pondasi batu kali ya, seperti itu. Jangan lupa ya, di bawah dinding yang terpotong akan nampak pondasi batu kali. Dan ini adalah model potongan daripada atap pelana tunggal ya teman-teman ya. Sama seperti gambar contoh pada 3 dimensi ini. Ya, ini adalah atap pelana tunggal ya yang terpotong dari depan ke belakang seperti itu ya. Nah, oke. Kemudian ini adalah atap perisai tunggal yang terpotong dari depan ke belakang seperti ini. Ya. Dan dia nampak seperti ini ya. Nah, oke. Kemudian ini ada atap pelana kombinasi ya, yang terpotong dari depan ke belakang seperti ini ya. Nah, kemudian dia nampaknya lurus rata ya, seperti ini mengikuti pandangan pada garis potongan ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini juga sama ya, atap perisai kombinasi ya. Dia memotong dengan arah potongan seperti ini ya. Nah, rumahnya terpotong seperti ini dan kemudian dia menampakkan diri dari arah potongan ya, sesuai dengan garis potongan yaitu seperti ini. Oke, demikian teman-teman ya, paham ya? Paham dengan garis potongan ini? Oke, demikian. Kemudian kita akan lanjut melakukan pekerjaan-pekerjaan selanjutnya ya, untuk melanjutkan pekerjaan kita pada potongan B. Ya, demikian. Sekali lagi saya ingatkan bahwa ini adalah satu denah ya. Semuanya ini adalah satu denah ya, cuman beda atap ya. Jadi kita akan melakukan step pekerjaan itu beberapa step ya. Pertama sekali, perhatikan di sini saya membuat ada beberapa step ya. 1 ya, 2 dan 3 step ya. Nah, 3 step yang di atas sekali yang ini. Apa step pertama? Step pertama potongan bangunan utama ya, yang ini. Potongan bangunan utama. Jadi potongan bangunan utamanya itu yang ini teman-teman ya, yang nanti akan kita pelajari ya. Nah, dan bangunan utama ini, perhatikan anak panah ini ya. Nah, potongan bangunan utama ini adalah milik atap pelana tunggal, atap perisai tunggal, atap pelana kombinasi, dan atap perisai kombinasi. Jadi semua atap ini potongan bangunan utamanya ya gini, tanpa teras ya. Ingat, di sini tidak ada teras, hanya ada lantai teras aja seperti itu ya. Nah, jadi untuk bangunan utama plus lantai teras ya, lantainya saja yang kotak ini itu berlaku untuk semua jenis atap ini ya. Nah, kemudian di sini ada potongan bangunan utama dan teras ya. Itu kemudian dibagi ya. Untuk atap pelana tunggal dan atap perisai tunggal ya, dia potongan terasnya sama ya. Potongan terasnya sama karena sama-sama pakai pelat beton ya. Perhatikan untuk atap pelana tunggal ya. Ini adalah atap pelana tunggal ya. Dan atap perisai tunggal yang ini ya, dia terasnya sama teman-teman ya. Terasnya sama, jadi dia pakai satu teras yang sama ya, seperti itu ya. Ini adalah atap perisai tunggal, terasnya seperti ini ya, pelat beton seperti itu modelnya. Untuk atap pelana tunggal sama, dia pakai atap pelat beton seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, potongan bangunan plus teras untuk atap pelana dan perisai tunggal, untuk atap pelana dan perisai tunggal dia sama seperti ini ya. Ini berlaku untuk kedua atap ya, atap tunggal ya, itu atap pelana tunggal dan atap perisai tunggal. Kemudian di sini untuk atap pelana kombinasi dan atap perisai kombinasi, model terasnya seperti ini ya. Model terasnya seperti ini yang nanti akan kita bahas ya. Model terasnya seperti ini yang nanti akan kita bahas ya. Dan memang untuk atap perisai kombinasi ini dan atap pelana kombinasi terasnya sama ya. Cuman ada sedikit perbedaan gitu aja ya. Ada sedikit perbedaan. Jadi pada intinya sama ya, dia sama seperti itu ya. Cuman ada sedikit perbedaan pada bagian atasnya aja. Tapi untuk wilayah utamanya sama saja seperti ini ya. Sehingga untuk atap perisai kombinasi dan atap pelana kombinasi, model terasnya itu strukturnya
dari bawah sama saja ya, seperti ini. Sama-sama seperti ini ya, seperti itu. Nah, jadi model teras seperti ini dia untuk atap pelana kombinasi dan atap perisai kombinasi. Nah, jadi awalnya adalah bangunannya dulu yang berlaku untuk keempat atap. Kemudian gambar teras yang berlaku untuk dua-dua. Jadi yang plat beton berlaku untuk kedua atap tunggal ya. Sedangkan teras seperti ini berlaku untuk kedua atap kombinasi ya. Nah, setelah itu baru kita melakukan penggambaran terhadap rangka atapnya yang masing-masing berbeda ya. Itu atap pelana tunggal seperti ini rangka atapnya ya, atap perisai tunggal rangka atapnya seperti ini ya. Nah, kemudian atap pelana kombinasi rangka atapnya seperti ini ya. Nah, kemudian atap perisai kombinasi rangka atapnya seperti ini ya, seperti itu. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Nanti ada perbedaan masing-masing tuh hanya pada atapnya saja ya. Oke, demikian. Jangan lupa ya, untuk potongan bangunan utama berlaku untuk semua rumah ya. Kemudian potongan bangunan utama plus teras berlaku untuk yang pakai plat beton untuk atap tunggal ya. Nah, yang continuous atau menerus seperti ini berlaku untuk dua atap kombinasi ya, terasnya itu. Nah, sedangkan bangunan utama teras plus atap, maka dia masing-masing ya, masing-masing atap, masing-masing model atap, atapnya berbeda-beda ya, seperti itu. Nah, jadi itulah materi-materi yang akan kita bahas. Jangan lupa teman-teman ya. Demikian, sekali lagi, potongan bangunan utama untuk semua, potongan bangunan utama plus teras dibagi dua ya, tunggal dengan tunggal sama, kombinasi dengan kombinasi sama. Kemudian potongan bangunan utama teras plus atap itu masing-masing keempat gambar itu punya model masing-masing seperti itu. Oke, demikian teman-teman. Assalamualaikum sayang, salam sejahtera.